Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menemukan adanya praktik pemotongan insentif terhadap tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19. KPK menerima laporan pemotongan dilakukan oleh pengelola rumah sakit dengan besaran pemotongan mencapai 50 hingga 70% dari total besaran insentif bulanan tenaga kesehatan. Tak hanya soal pemotongan insentif, KPK juga tengah mengkaji sejumlah persoalan terkait penyaluran insentif dan santunan untuk tenaga kesehatan. Atas kondisi ini, pelaksana tugas juru bicara KPK bidang pencegahan IP Mariati Kuding menyatakan lembaganya telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan. KPK mengimbau kepada manajemen rumah sakit dan pihak terkait lainnya untuk tidak melakukan pemotongan insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan atau nakes. KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif untuk nakes yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit dengan besaran potongan sekitar 50 hingga 70%. Sebelumnya, KPK dalam kajian cepat menemukan sejumlah persoalan terkait dengan penyaluran insentif dan santunan untuk tenaga kesehatan, dan terkait hal tersebut KPK telah menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan. Salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh KPK adalah agar penyaluran insentif dan santunan untuk tenaga kesehatan diberikan secara langsung kepada nakes. Hal ini untuk menghindari potensi terjadinya pemotongan insentif oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai bentuk penghargaan negara atas kerja keras tenaga kesehatan dalam menangani COVID-19, pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 278 Tahun 2020. Mereka yang berhak mendapatkan insentif adalah tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas kesehatan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tim Liputan Metro TV. Lalu pemirsa, apa saja fakta pemotongan insentif terhadap tenaga kesehatan yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Telah bergabung melalui sambungan Zoom Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Pak Pahala, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dan narasumber berikutnya Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Lia Partakusuma. Ibu Lia, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan ke Pak Pahala terlebih dahulu. Pak Pahala, dari temuan KPK, persisnya seperti apa temuan KPK terkait pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan, bahkan besarannya mencengangkan 50-70%? Betul, jadi mungkin saya sampaikan bahwa ini bukan kita temukan, tapi ada pengaduan dari masyarakat, dari nakes gitu. Menyatakan bahwa di rumah sakitnya ini di Jakarta dan RSUD gitu, bahwa ada pemotongan dari 50 sampai 70% yang buat kami jumlahnya sangat signifikan gitu. Dan yang kedua agak memaksa karena mengingatkan yang belum tolong diingatkan, terus nanti akan diproses segala macam begitu. Jadi itu diadukan ke KPK, dan karena kita bilang kalaupun diproses ini skopnya bukan skop KPK, kita sampaikan ke inspektorat untuk segera diproses. Tapi menindaklanjuti pengaduan itu, minggu lalu kami adakan pertemuan dengan 18 asosiasi rumah sakit, termasuk Persi yang paling besar ya tentunya gitu, mengkonfirmasi bahwa praktek ini sebenarnya hampir di semua rumah sakit, hanya variasinya beda gitu. Jadi mohon masyarakat jangan melihat ini pemotongan ya yang 50-70% tentu kita nggak bisa tolerir gitu ya. Tapi praktek ini terjadi di banyak rumah sakit dan variasinya macam-macam, dari yang mulai diminta sukarela menyumbang gitu ya, sampai yang agak memaksa menetapkan tarif gitu ya. Nah, ini kita gali akar masalahnya. Kalau boleh saya kembali ke tahun 2020 tengah, waktu itu sangat kecil realisasi insentif ini.
Presiden sudah nyatakan nakes akan dapat insentif, tapi waktu itu baru 2% realisasinya. Kita cari masalahnya apa bersama dengan Kemenkes waktu itu, dan kita dapati proses verifikasi yang terpusat. Kita bilang biar saja daerah yang kasih nama dan nomor rekening, gitu ya, dan langsung aja dibayarkan. Waktu itu udah berjalan baik, tapi dinamika di lapangan agak beda, gitu ya, bahwa yang didefinisikan sebagai nakes ternyata tidak cukup mengcover semua. Saya sebut tiga yang berhubungan langsung dengan pasien dan tidak termasuk nakes. Pertama, petugas cleaning service. Ya. Jadi kalau pernah dirawat di rumah sakit, cleaning service itu masuk loh, ambil sampah di ruangan kita, gitu ya. Yang kedua, yang cuci spray, sarung bantal, itu yang dicuci itu ada ini kita di sana ya. Yang ketiga, supir ambulans, itu tidak masuk. Nah, di lapangan ini tenaga-tenaga nakes yang tidak masuk dalam definisi ini tentunya merubah keseimbangan tim. Selain tidak masuk definisi, yang kedua, tidak semua nakes juga masuk di proses verifikasi. Jadi Mbak Afi bayangkan kalau Mbak Afi ini kepala rumah sakit gitu, tim besarnya ada yang dapat insentif, ada yang enggak. Karena ketinggalan di verifikasi. Yang kedua, dia berhadapan langsung dengan pasien tapi tidak masuk definisi. Nah, oleh karena itu bukan kami mentolerir, bukan. Jadi pemotongan itu terpaksa dilakukan untuk membagi ke nakes lain atau yang non nakes tapi yang non merawat pasien COVID. Betul. Nah, hanya memang karena praktek ini tidak segera diatur dalam regulasi, akhirnya liar. Okay. Ada yang tarifnya gila-gilaan, ada yang sukarela saja, gitu. Akhirnya di lapangan berkembang segala macam praktek. Nah, kebetulan yang mengandung ini memang sudah potongannya besar, penggunaannya juga ternyata bukan yang seperti kita bayangkan meratakan ke nakes lain. Penggunaannya ternyata struktural, ya, direksi, segala macam. Jadi kayak tunjangan gitu. Kira-kira itu yang kita temukan. Menarik, terima kasih Pak Pahala. Sudah berapa banyak pengaduan masyarakat yang diterima oleh pihak KPK? Dan apakah sudah ada respon dari Kementerian Kesehatan atas rekomendasi yang disampaikan oleh pihak KPK, Pak Pahala? Sudah, jadi sesudah kita bicara dengan Persib dan 17 asosiasi lain, kami komunikasi dengan Menteri Kesehatan. Kita bilang ini harus secara sistemik diselesaikan dan dari Kemenkes. Jadi insentif nakes ini ada dua, yang anggarannya dibayar langsung oleh Kemenkes untuk rumah sakit di bawah Kemenkes, dan yang dibayar daerah. Gitu ya. Waktu itu dari Zoom dengan asosiasi kita bilang bahwa segera diperluas nakesnya. Yang saya bilang cleaning service, selanda itu masukkan dalam nakes. Atau lebih lebar lagi, petugas ronsen atau radiologi, petugas lab, itu kan berhubungan gitu. Jadi definisi diperluas. Yang kedua, kita bilang dilarang pemotongan ini karena tidak pas. Kalau definisinya udah pas gitu. Tapi yang kedua, masalah penting adalah tunggakan insentif. Beberapa yang belum relawan itu kan nggak ada gajinya. Kalau ditunggak 3 bulan itu cilaka buat dia gitu. Dan kita bilang ada dua itemnya. Satu soal definisi dan pemotongan, yang satu lagi soal tunggakan. Pak Menteri merespon segera gitu. Nanti kita tunggu apa yang akan diperbaiki, tapi yang kita bilang ini perbaikannya bukan lagi kasus per kasus, tapi lebih ke sistemnya, artinya regulasinya diperbaiki. Baik, saya minta tanggapan dari Ibu Lia yang ternyata bahwa mengejutkan ini dilakukan oleh banyak pihak rumah sakit. Apa dasar pihak rumah sakit yang melakukan tanda kutip pemotongan insentif nakes ini untuk dibagi kepada nakes yang non merawat pasien non COVID? Atau bahkan tadi Pak Pahala menjelaskan masuknya malah ke struktural, ke direksi dan lain-lain. Bu Lia? Ya, makasih Mbak Afi. Selamat malam Pak Pahala. Jadi ini dasar awalnya adalah dari keputusan Menteri Kesehatan 447 tahun 2020. Nah, di sana disebutkan bahwa yang diberikan insentif adalah dokter, ya, dokter spesialis, dokter umum, kemudian bidan, perawat, ada juga residen dan sebagainya. Nah, itu waktu itu bulan Maret ya keputusan tersebut. Kemudian juga di sana udah disebutkan bagaimana cara untuk melakukan klaim. Ya, dan ini juga sudah dibentuk tim verifikasi. Nah, jadi pada waktu kita mau mengajukan klaim itu, syaratnya adalah satu, kita harus mempunyai SK, ya, siapa-siapa yang bertugas. Ya, kemudian juga di sini kalau dulu itu 1 bulan yang disebut misalnya dokter itu 10 juta, itu kalau dia bekerja selama 20 hari.
Ya, jadi itu artinya kan kita dalam bertugas di dalam COVID isolasi itu tidak mungkin satu orang perawat, dokter, dan sebagainya itu bekerja 20 hari, baru dihitung dalam 1 bulan. Nah, makanya biaya yang dikeluarkan itu tentu proporsional waktu itu ya. Nah, itu satu. Nah, kemudian kedua, ada perubahan karena banyak protes dan sebagainya, akhirnya ada perubahan juknis. Sehingga menjadi 14 hari itu sudah dianggap 1 bulan. Nah, itu satu indikasi bahwa tenaga medis juga akan, pertama-tama dia akan bingung. Di situ tulisnya 15 juta sebulan. Tapi kenapa saya terima 7,5 juta gitu? Nah, itu salah satu juga persepsi, di mana kemungkinan itu bukan karena dipotong, tetapi memang karena hitungan di awal adalah 1 bulan itu 20 hari. Nah, sekarang sudah dirubah, tapi perubahan itu baru bulan Oktober, November. Nah, itu mohon mungkin mudah-mudahan Pak Pala juga bisa melihat juknis ini, Pak. Apakah juknis itu juga yang diberlakukan yang bulan apa? Karena saya yakin ini pasti laporan-laporan ini dikeluarkan yang tahun 2020 kan? Karena 2021 sejak Desember, Januari, Februari kan belum kita terima nih. Karena memang pengajuannya kan mundur. Terus kedua, untuk pengajuan, untuk pengajuan itu ada berkasnya, Mbak. Berkasnya itu harus diverifikasi dulu. Ya, karena kita kan ada 2 nih. Berkas itu harus verifikasi. Verifikasi dari Fasiankes, ya, dari rumah sakitnya, verifikasi dari Dinas Kesehatan, verifikasi dari Kementerian Kesehatan. Itu tergantung ya, kalau misalnya untuk rumah sakit swasta dan rumah sakit yang pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan, kita langsung itu. Nah, tetapi kalau pemerintah dari untuk yang Pemda itu agak panjang lagi ceritanya. Harus ada verifikasi Fasiankes, harus ada surat tugas, ya, kemudian harus ada nama, ada NIK, ada NPWP, ada nomor rekening petugas dan nominalnya. Jadi ini harus lengkap di awal, gitu. Jadi ini jika kan tidak lengkap maka tidak mendapatkan insentif atau tidak mendapatkan insentif secara sepenuhnya. Bu Lia. Ya, bukan gitu. Artinya verifikasi ini udah berlapis 3 gitu. Jadi seharusnya ini pun harus ada laporan. Jadi harusnya pada waktu verifikasi udah lewat, laporan udah lewat, mestinya itu sama dong dari mulai awal sampai dengan pembayaran. Nah, tadi Pak Pahala menyebutkan ada kalanya kami ini beberapa teman memang merasa bahwa kita bekerjanya bukan cuma dokter, perawat saja. Bapak tadi Pak Pahala belum menyebutkan kamar jenazah, Pak. Kemudian ada lagi yang itu kan udah jelas itu ya, siapa yang mau. Artinya mungkin itu ada ya memang beberapa yang sesudah diterima mereka secara sukarela mengembalikan untuk dibicarakan, untuk dibagi. Nah, tetapi tentu memang itu di luar sistem. Nah, kalau dari pihak KPK menemukan seperti itu, ya kami inginlah tahu di mana. Mungkin Pak Pahala bisa memberitahuan versi gitu, supaya kami bisa langsung menanyakan juga, supaya kita sama-sama transparan begitu. Oke, baik, saya setuju. Kita harus jeda, Ibu. Kalau sukarela tentu tidak akan menjadi masalah, malah solidaritas yang kita apresiasi. Tapi kemudian jika ternyata diambil keputusan secara sepihak dengan besaran yang tidak dibicarakan oleh Nakes yang sebagai penerima insentif, itu yang akan menjadi masalah. Dan apakah status hukumnya seperti apa, Pak, proses yang terjadi seperti ini jika ternyata dipraktekkan oleh pihak rumah sakit? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Pak Pahala, saya kembali ke Anda. Saya minta statement Anda dari laporan yang diterima oleh pihak KPK. Apakah seperti penjelasan dari Ibu Lia bahwa biasanya Nakes yang mendapatkan insentif membagikan dengan rekan-rekan non-Nakes atau kemudian yang tidak merawat pasien COVID, atau ternyata memang diterima dengan besaran yang tidak sesuai, atau memang terjadi pemotongan dari pihak rumah sakit? Yang mana nih, Pak? Jadi kalau sistemnya sebenarnya sudah baik, karena itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Jadi benar yang Bu Lia bilang, ini di luar sistem. Jadi saya udah dapat di rekening saya, tapi diminta kembali. Baik sukarela maupun yang kita temukan di pengaduan kita, ada agak memaksa gitu kan, besarannya juga beda-beda. Jadi kita pastikan bahwa ini di luar sistem yang sudah kita rancang. Masalahnya, itu masih banyak yang di luar nakes yang Bu Lia bilang juga langsung dia terpapar gitu, tidak didefinisi. Ini di lapangan. Yang kedua bahwa ini kan harus segera di pembagian ini kan harus tidak boleh dibiarkan kebijakan rumah sakit. Akhirnya jadi liar. Ada yang sukarela, ada yang memaksa, ada yang 10%, ada yang 70% yang kita temukan. Nah, maksud saya
sebenarnya ini lebih kembali ke Kemenkes gitu ya, ke Kemenkes bahwa tolong regulasinya segera diperbaiki dengan memasukkan tenaga-tenaga non-nakes. Tapi usulan dari Persi udah banyak itu posisi apa aja pekerjaan yang perlu diberikan tunjangan nakes, jadi tinggal diakomodir, akibatnya anggaran bertambah. Yang kedua baru kita bisa dilarang. Kalau udah masuk rekening, nggak ada tuh sukarela, kita real saja, mana ada orang mau sukarela gitu kan, udah jerih payahnya lantas diminta balik gitu. Saya nggak percaya sukarela. Jadi yang di luar sistem ini harus ditertibkan. Jadi tidak ada toleransi sebenarnya buat KPK, tapi situasi di lapangan harus diperbaiki. Baik, Pak Pahala, lalu apa jika ternyata terjadi pemotongan dari pihak rumah sakit? Status di situasi seperti ini secara hukum seperti apa? Karena juga insentif ini dari negara, anggarannya, dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh para nakes ketika, mungkin kalau sukarela kita tidak bahas lebih jauh, tapi jika ternyata ada unsur pemaksaan dari pihak tertentu untuk memberikan insentif yang mereka dapatkan? Kita bilang ini di luar sistem dan kita bilang dikembalikan, simpel aja gitu, dikembalikan gitu. Kalau dia mau sukarela ya itu cerita yang lain gitu. Walaupun kita juga tidak serak dengan solusi sukarela, solusinya hanya satu, sistemnya diperbaiki. Yang tenaga lain yang di luar definisi dimasukkan gitu, sehingga kita bisa bilang bahwa kalau yang mulia bilang dia tidak kerja penuh gitu, saya pikir itu semua orang maklum. Yang masalah udah terima, lantas diminta, gitu kan, dengan alasan membagi ke teman lain. Akibatnya bukan hanya bagi ke teman, yang lain-lain bertambah semua, gitu kan. Jadi kita bilang adopsi saja apa yang diusulkan Persi, tenaga-tenaga harus masuk ke definisi, siapkan anggarannya, lantas kita pertegas aturannya dan dilakukan upaya untuk menghukum yang masih meminta sama apapun, akta, tarif kecil, sukarela itu tidak boleh, karena itu tujuannya memberi insentif untuk pekerjaan dia, gitu. Jadi bukan buat yang lain-lain. Gitu. Sebenarnya rumah sakit juga tenang, nakesnya juga tenang, gitu kan. Jadi ini sekali lagi di Kemenkes kita harapkan perbaikan regulasinya segera. Baik, Ibu Lia, Anda mau menanggapi jika ternyata cross check yang dilakukan Persi atau temuan nanti ke depannya ada pihak rumah sakit yang melakukan itu, apa yang sikap yang diambil oleh pihak Persi sendiri? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa ini sebetulnya yang kami sesalkan adalah timingnya. Ya, apakah tepat gitu saat-saat ini dinyatakan seperti itu. Apalagi kita juga belum tahu di mana, kapan gitu kan, di mana. Itu yang kita butuhkan. Apakah cocok nih timingnya? Artinya dengan sekarang, dengan segala kesulitan bahwa insentif pun belum turun sejak bulan Desember, Januari, Februari untuk nakes. Kemudian juga yang kedua juga kami merasa tidak ada empati, ya. Kedua, ketiga kita tidak ada kepercayaan dan kita tidak ada transparansi. Nah, itu yang kita minta, ya. Artinya waktu untuk menyampaikan ini kalau memang sudah ada, di rumah sakit ABC, masing-masing kan sudah ada penanggung jawabnya. Jangan sampai menyatakan bahwa hampir seluruh rumah sakit yang 3.000 ini melakukan hal yang sama. Itu. Kami agak sedikit sedih lah saat kami harus membantu pasien COVID, kami harus membantu vaksinasi, kami harus dengan segala kesulitan cash flow kami harus bertahan. Nah, cobalah, mari kita bisa sama-sama mengerti gitu ya, adalah empati buat nakes gitu. Sebab kalau kalimat itu terus terang aja agak sedikit menyedihkan kami dan membuat demotivasi para teman-teman di rumah sakit. Mungkin itu. Baik, kita harapkan tidak terjadi, kita bisa luruskan situasinya dan memang perbaikan sistem, ada catatan dari pihak KPK. Kita harapkan pembenahan bisa terjadi di Kementerian Kesehatan segera untuk menjamin kesejahteraan dan juga semangat dari para tenaga nakes yang bekerja melawan pandemi. Terima kasih banyak Pak Pahala dan juga Ibu Lia atas waktu dan keterangannya di Prime Talk. Semoga bermanfaat bagi pemirsa kami dan pemirsa, itu dia tadi kita tutup diskusi kita di Prime Talk. Saya Afian Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Tetap jaga protokol kesehatan Anda. Metro TV,